terus saling berantem utang bayar ini gitu, yang hal-hal yang menantu mertua begitulah. Begitu saya menganggap kalau dia nanti punya anak dengan si B, tentu saja anaknya akan melihat postingan ibunya dari zaman dulu gitu kan, sama ini siapa laki-laki ini ya kan gitu. Nah dari mana kan pakai email pakai ini, anakku belum bisa baca gitu. Tapi ternyata memang Gen Z, Gen Alpha ini seolah-olah lahir dengan HP gitu loh. Udah mereka nggak usah diajarin udah tahu sendiri gitu. Jadi Hai, jumpa lagi di Nahia Podcast. Kali ini saya punya tamu yang istimewa, namanya Reni Cahaya Mutiasari, seorang pegiat media sosial. Kalau lihat penampilannya sih saya selalu agak-agak insecure ya. Soalnya dari dulu pengen pasang tato, tapi belum berani. Tapi terima kasih sudah hadir di podcast kali ini ya, Mbak Reni. Oke, kalau kita bicara tentang media sosial ya, seberapa banyak sih orang yang ketika bermedia sosial itu memikirkan soal etika, tanggung jawabnya seperti apa, privasinya seperti apa. Oke lah, privasi itu urusan masing-masing, tapi bagaimana dengan etika ya? Bagaimana dengan tanggung jawab sosialnya? Karena apa yang kita tulis itu berdampak dengan orang lain. Udah merasakan sendiri mungkin ya, Mbak Reni. Kalau saya melihat kalau media sosial yang Mbak Reni sih, kalau lihat statusnya nih ya, kalau saya lihat statusnya itu selalu bikin adem lah. Hati-hati, nggak bikin kata-kata yang bikin gimana gitu ya, tidak seperti itu. Tapi kalau boleh tahu nih Mbak Reni, bermedia sosial itu sejak kapan sih sebenarnya? saya sudah mengenal media sosial yang terutama Facebook ya. Kalau untuk Kepulauan Nias itu dari tahun 2009. 2009 Ya. gitu ya, Facebook. Oke. Tapi kalau Twitter, Instagram malah justru sebelum itu. Gitu. Oke. Punya akun berapa? Kalau akun yang diketahui teman-teman masyarakat paling 2. Oke. Tapi yang untuk halaman admin itu ada kurang lebih 30. Jangan-jangan ada 10 yang tidak diketahui. Bener? Ya. Tidak dong. Oke. Banyak lah. Oke. Punya 2. Alasannya apa punya 2? Satu sih akun biasa gitu. Itu yang akun saya yang pertama kali gitu. Tapi saya tidak pakai nama asli. Tapi pakai nama alias gitu. Nah, di awal-awal tahun 2009 sampai sekarang, sampai beberapa tahun yang lalu lah, itu selalu dianggap akun apa itu namanya, fake gitu ya, akun palsu lah gitu. Tapi karena saya terus memposting dan di dunia nyata juga saya memakai nama itu, jadinya orang-orang di sekitar saya jadi tahu, oh ini memang ada orangnya, bukan akun abal-abal gitu. Tapi kenapa nggak pakai nama asli aja? Banyak pertimbangan saya tentang medsos. Yang satu, yang halaman itu memang real nama pribadi, Reni Cahaya Mutiasari, tapi memang itu tujuan postingannya hanya untuk menjelaskan atau menceritakan hari itu kegiatan saya apa, gitu aja. Jadi tidak ada yang di luar itu selain kegiatan saya sehari-hari apa, gitu. Terus tapi kalau yang untuk yang akun Kecel Parangjati itu lebih ke sedikit ada jurnalismenya gitu. Jadi bagaimana? Jadi lebih ke apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kepulauan Nias saat ini, suasana apa yang harus dibangun atau semangat apa yang harus dicapai oleh masyarakat Kepulauan Nias, bukan cuma Gunung Sitoli aja tapi seluruh Kepulauan Nias gitu. Nah, kalau di Kepulauan Nias sendiri Mbak Reni lihat bagaimana sih orang tuh, masyarakat kita begitu ya, menggunakan media sosial khususnya Facebook ini sebagai apa sih sebenarnya? Kalau dulu ya di awal-awal saya lihat, dan terutama karena saya mengelola banyak halaman ya, saya melihat bahwa akun Facebook awalnya tuh dipakai untuk curhat, terus saling berantem utang bayar ini gitu, yang hal-hal yang menantu mertua begitulah, curhat-curhatan, ajang curhat soal hutang lah, ini saya sebut namamu nanti ya, seperti itu. Tapi semakin kesini saya melihat ada perubahan, artinya mungkin kita sebagai pengguna media sosial sudah mulai menyadari satu,
ada hal-hal sebenarnya yang nggak perlu diceritain di media Diumbar gitu, di media. diumbar di medsos gitu. Terus kemudian privacy gitu. Cuman masih ada sih beberapa hal yang saya perhatikan yang terutama emak-emak nih masih belum memahami betul apa sebenarnya yang boleh diposting, apa juga yang tidak boleh diposting di media sosial. Artinya dari sisi etika kita masih agak Ya, masih agak kurang gitu, ya. Oke. Tidak etikanya masih kurang, kenapa? Karena memang tidak tahu, karena memang nggak ada semacam sekolah untuk itu kan. Iya. Etika bermedia sosial begitu ya, seperti itu. Kalau di dunia jurnalis, kita saja memosting sesuatu foto, misalnya korban kecelakaan itu sudah harus blur Ya. korbannya, harus di blur apalagi kalau sampai ada berdarah-darah. Tapi kalau kita yang netizen ini kadang ada kecelakaan di sana, langsung bawa motor, langsung divideokan live dia gitu kan. Sementara kondisi korbannya sedang berdarah-darah, mungkin dia sebenarnya lebih butuh pertolongan daripada divideoin gitu kan. Terus captionnya juga kurang lengkap. Ini kejadiannya di mana gitu. Terus apa saja, misalnya kondisinya bagaimana itu tidak diceritakan secara jelas, malah yang banyak tuh suara-suara berkerumun yang gitu-gitu, dan itu malah membuat kita jadi bertanya-tanya nih, misalnya bangun pagi tiba-tiba lihat ada postingan seperti itu kan, kita jadi berangkat kerja kan, aduh ini gimana ya, di mana ya, jangan-jangan saudara saya, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, akhirnya kita jadi nggak maksimal dalam melakukan kegiatan sehari-hari kita gitu. Jadi lebih ke situ sih yang sekarang terjadi, karena ada istilahnya FB Pro ya gitu. Udah main FB Pro? Oh tidak, saya tidak mau terjebak di situ. Kenapa? Satu hal yang saya tahu, saya tidak mau kehilangan fokus dengan akun yang saya kelola gitu. Jadi buat saya ya sebenarnya halaman 30 ada yang saya kelola itu udah lumayan besar gitu. Cuman saya sendiri tidak tertarik untuk mengikuti FB Pro gitu. Malah ya lebih baik gini aja lah gitu. Kalau orang mau baca silakan, tidak masalah gitu. Terus kalau di akun saya yang Kecel Parangjati, orang tidak ada yang like, tidak ada yang komentar, hanya sedikit gitu. Dan buat saya itu nggak masalah, karena otomatis apa yang saya tulis, karena pengikut saya banyak, mereka akan baca kok. Dan saya nggak butuh like juga. Oh gitu. Gitu, nggak perlu. Yang penting kalian baca udah bagus gitu. Padahal biasanya kita kalau misalnya nulis status pasti lihat Berharap yang like ya. berapa Oh, gitu, enggak. yang komen Saya berapa enggak gitu. Dan kalau yang cuma satu yang like, seolah-olah udah gagal nih statusnya. Enggak, saya enggak di Berarti situ. besok harus bikin status yang lebih heboh lagi sepertinya. Nah, itu kayak saya gitu. nggak mau terjebak di situ. Nggak mau. Kak Indah, nggak mau. Ya udah, terserah saya aja gitu. Oke, berarti status-status Mbak Reni itu lebih apa ya? Lebih kemana sih sebenarnya, kan kalau bikin status itu apa yang Anda pikirkan hari Iya, ini gitu kan? apa yang Anda pikirkan bukan apa yang Anda rasakan. Oke, apa sih hal-hal apa yang biasanya di Sebenarnya buat gini, status kalau kayak karena saya basicnya jurnalistik, sebuah kejadian nih contoh. Nah kemudian dari situ saya riset dulu, ini apa sih kejadian ini sebenarnya, permasalahannya apa. Kemudian setelah itu untuk membuat satu status, saya itu nggak perlu upload status tiap hari gitu, tapi nggak wajib gitu. Tapi setidaknya kalau saya melihat ada sesuatu hal yang membuat saya itu tertarik gitu, misalnya tentang lingkungan hidup atau tentang kegiatan atau misalnya isu-isu nasional. Saya sering sama teman-teman yang di Jakarta di nasional gitu, mereka bilang kasih isu ini dong di status gitu, biar orang Nias tuh kadang ini loh isu nasionalnya sekarang ini gitu. Itu kadang-kadang saya masukkan, ya itu kan titipan ya, jadi saya masukkan juga di status, tapi saya tidak peduli dengan siapa yang like, siapa yang ini, fokus aja pada apa yang saya lakukan gitu. Karena menurut saya itu yang dibutuhkan kita di Nias ini. Kadang kita terlalu sibuk dengan apa yang terjadi di sekeliling kita, sehingga kita tuh abai dengan masalah dunia, soal pencemaran udara, soal air, kesulitan segala macam, mau ada gerhana, yang hal-hal yang nggak terpikir aja gitu. Oke. Berarti jarang ya soal status itu ya.
Misalnya apa yang sedang dirasakan? Oh enggak, jarang. Sedih titik gitu. Enggak Bikin pernah. orang jadi Dulu saya mikir pernah apa. pernah di level itu, iya. Kan Kirain nggak pernah. Pernah di level Pernah itu. tergelincir kalau begitu ya. Dulu di awal-awal lah, namanya juga baru punya medsos ya kan. Terus atasan saya ada menjadi teman saya. Udahlah saya sindir di Facebook kayak gitulah. Pernah di awal-awal, tapi lama-lama setelah saya memahami cara kerjanya, terus itu lagi satu hal yang saya akhirnya sadar bahwa apa yang kita tulis di hari ini itu kan ada kenangan tuh, itu akan jadi tersimpan terus gitu. Jadi Pernah muncul yang membuat Anda malu sendiri. malu jadinya, sendiri. aduh. Banyak kesalahan, dosa-dosa kesalahan masa lalu banyak sekali tuh saya hapusin. Ya mungkin karena ada tombol delete ya sekarang, jadi saya hapusin. Yang status lebay itu saya hapusin. Setiap hari itu kerja saya kalau pagi buka-buka kenangan itu, terus saya hapus-hapusin yang nggak produktif, nggak bikin semangat gitu lah. Ada sih, ada banyak zaman dulu. Oke. Merasa greget nggak sih kalau lihat FB gitu? Anda termasuk yang pilih-pilih nggak berteman dengan misalnya punya temen yang statusnya aduh galau terus, di unfriend kayak gitu atau gimana? Sejauh ini sejak saya bermedia sosial dari 2009 sampai sekarang, itu yang saya unfriend itu ada 10. Itu hanya itu aja. Itu paling parah berarti ya? Itu parah gitu. Berarti paling untuk parah saya banget. tidak. Jadi itu 2 akun ya. Itu hanya 10 itu yang saya blokir gitu. Tapi sebenarnya kadang-kadang saya menyesal gitu. Aduh kok saya blokir mereka ya, padahal menurut saya berseberangan itu it's okay, no problem gitu, nggak masalah kita itu berseberangan. Justru malah membuat kita menjadi sebagai bahan refleksi kan gitu. Jadi kadang-kadang kalau akhir-akhir ini mungkin juga karena saya sudah udah lebih berumur lah gitu. Jadi kita pikirannya jadi jauh lebih panjang. Jadi kalau ada yang berkomentar negatif atau menulis status yang nyindir saya atau apa gitu kan, saya mikir oh iya ya, nggak apa-apa lah. Ya memang itu pikirannya dia, ya udah nggak apa-apa gitu. Saya nggak akan segera menimpali atau gimana, enggak. Selapang dada itu? Iya. Saya sering kok apalagi waktu zaman-zaman pilkada atau apa, karena mereka nggak lihat saya, nggak tahu saya siapa gitu kan. Tapi mungkin tertarik sama status-status ya, yang Mbak Reni dan gitu. mengomentari kan, ada yang positif ada yang negatif. Yang negatif saya pelajari, oh ya cara berpikir orang seperti ini gitu. Jadi saya berusaha merumuskan pemahaman dia kenapa sampai dia berpikir negatif. Dan saya pikir oh ini masih di jalur yang aman kok, ya udahlah biarin aja gitu. Jadi kalau kita cerita tentang etika, privasi dan tanggung jawab media sosial, ini bagaimana sih sebenarnya menumbuhkan yang 3 poin penting ini kepada masyarakat di Kepelonias? Mungkin ada yang merasa bahwa itu nggak rugi kok. Kayaknya nggak perlu juga deh kita tahu soal etika, privasi dan tanggung jawab, tuh selama ini baik-baik saja gitu ya. Justru itu harus jadi pedoman ya. Setiap konten kreator, FB Pro itu harus memiliki pengetahuan minimal undang-undang ITE tentang tentang penggunaan media sosial yang baik. Itu ada aturannya? Ada aturannya gitu. Dan kalau itu sudah yang serem sih, kalau misalnya nih nama saya di tag untuk sesuatu yang menurut saya itu mencemarkan nama baik saya loh, itu kita bisa melapor ke polisi. Dan itu undang-undangnya udah jelas, itu di undang-undang ITE itu ada. Tapi kan gitu. tidak semua orang tahu soal itu. Nah itu sebenarnya gimana ya, peran kita sebenarnya yang lebih harus melakukan sosialisasi terhadap ini kepada masyarakat. Karena yang punya Facebook itu kan Marx ya, Mark Zuckerberg. Susah banget gitu ya. itu dia tidak melakukan itu. Harusnya kan dia punya kriteria bagaimana menjadi FB konten kreator atau apa FB Pro-nya, itu kan nggak ada gitu loh. Tapi kita sebagai masyarakat harus bisa menentukan kalau memang kita ini FB Pro, ya kita punya satu tema yang akan kita usung setiap hari. Contoh nih, saya ini setiap hari jualan masakan gitu. Ya udah saya posting aja cara saya masak sampai saya menjual, ada yang beli, terus bisa ngitung-ngitung duitnya. Nah, itu kan memotivasi orang. Tapi kan terlalu gitu. datar gitu ya. Kalau kita di jurnalis kan ada yang kalau apa tuh yang bad news it's good news gitu ya kan. Tapi sebenarnya di antara kelelahan kita menghadapi hari-hari yang semakin berat ini, sejauh ini kita tuh butuh hal-hal yang
simple dan gampang seperti itu. Saya ambil contoh, ada akun TikTok tuh. Ibu ini dia kayaknya punya warung. Warung, dia hanya menceritakan kesehariannya di warung tersebut. Misalnya dia menghitung berapa orang yang beli gitu kan pakai kalkulator gitu. Tapi karena dia sebenarnya ini biasa banget ini ibu ini setiap hari kegiatannya itu aja gitu. Kalau nggak menjual, melayani pembeli, beli sabun, beli sikat gigi, beli odol, dia terus menghitung penjualannya gitu. Tapi orang tuh tertarik karena cara dia menghitung pakai kalkulator itu melebihi kecepatan teller di bank. Gitu cepet ya? banget, cepet gitu sampai iya Tuhan. Terus saya sampai kan saya tuh bukan orang yang berjualan di warung ya, tapi saya mencoba pakai ini begini, begini. Sampai nyobain. Saya nyoba dan saya nggak bisa gitu. Bisa. Ternyata memang setiap orang punya ciri khasnya masing-masing sebagai konten kreator atau FB Pro. Nah itu aja kalau itu ditampilkan secara terus menerus, dia ininya banyak kok. Tapi bagaimana dengan orang yang mungkin tidak punya aktivitas, yang gabut lah, yang akhirnya bikin status yang enggak, yang macam-macam, yang nggak ada artinya gitu. Iya. Gimana ya? Bisa saya kasih contoh yang tadi pagi, yang saya dapat dari teman itu tentang satu produk lah. Dia bilang ini palsu, gitu kan? Terus saya lihat komen-komennya. Kebetulan itu diposting di salah satu halaman yang saya kelola, tapi saya diamkan aja gitu. Saya mau melihat komentar masyarakatnya seperti apa sih. Ternyata mereka juga udah tahu kok. Maksudnya, kau ini yang benar-benar aja ngomongmu gitu-gitu. Jadi semua rata-rata malah justru bukan menghujat ya, tapi menilai postingan itu nggak benar. Berarti sudah ada sudah ada kemajuan ini, orang berani mengungkapkan apa yang dia katakan melalui postingan yang menurut dia itu tidak benar. Gitu. Itu keren itu menurut saya. Tadi sebelum saya kesini sempat saya baca-baca komentar-komentar mereka. Oke. Tapi menurut Mbak Reni sendiri, bagusnya seperti apa sih kita bermedia sosial itu tadi gitu loh? Kan ya itu tadi, kalau biasa-biasa aja nggak ada yang liatin di status aku, nggak ada yang like, nggak ada yang mau yang kalau misal FB Pro nggak ada yang mau ngikut gitu kan, yang jadi followersnya kita. Kalau kita biasa-biasa aja. Iya. Iya, kalau saya pedoman itu kalau terutama ibu-ibu ya, kalau kita memposting anak sedang melakukan aktivitas hendaknya anak itu berbusana ya senormalnya lah, jangan lagi pulang sekolah capek hanya pakai kaos dalam, celana pendek gitu, sehingga orang-orang kayak, kan kita nggak tahu ya siapa yang melihat postingan kita secara luas gitu. Bisa-bisa kan pedofil juga melihat, keren ya anak ibu ini ya, kok cuman pakai gini, pakaian yang minim begini. Oh, berarti udahlah, ku like aja, ku follow aja ibu ini supaya saya bisa melihat tayangan-tayangan selanjutnya. Nah, itu harus dijaga. Kemudian kayak privacy, alamat, nomor HP itu tuh nggak boleh terlalu kalau misalnya jalan di Penogoro ya udah tulis aja jalan di Penogoro, tapi nomornya tidak perlu diekspos gitu kan. Untuk sekarang kan udah zaman nih hacker itu bekerja, jadi kita meminimalkan informasi tentang pribadi kita gitu. Contohnya juga kayak saya jarang sekali saya memosting keluarga, maksudnya anakku gitu kan, anakku di mana ini, kecuali misalnya dalam misalnya setahun itu baru ada beberapa kali postingan lah yang berkaitan dengan keluarga. Iya, termasuk tapi jarang, Mbak Reni. Iya, jarang gitu. Jadi yang ku posting kucing, anjing, tanaman, gitu. Jadi orang tidak bisa membaca itu, ini dia suka tanaman, dia suka binatang, udah itu aja. Tapi kan tidak bisa menggali terlalu dalam gitu. Meskipun kalau kita lihat di pertemanan, kita bisa sebenarnya melacak anak-anak kita siapa, namanya siapa gitu bisa. Tapi kalau bisa nggak usah ngetek deh, gitu aja. Kalau bikin postingan, kalau bisa nggak usah ngetek, kecuali misalnya RRI Gunung Stoli buat kegiatan atau terus baru di tag gitu, nggak masalah. Tapi kalau misalnya hanya untuk pribadi, nggak perlulah semua saudara di kampung di tag gitu loh, hanya untuk ngasih tahu bahwa anak saya ulang tahun gitu, nggak perlu gitu. Karena itu kan kita kan udah berteman kan, otomatis pasti mereka akan tahu kok gitu. Pertemanan di dua akun ini sampai saat ini berapa ribuan? Aduh, udah nggak terhitung. Yang seru tuh sebenarnya yang Kecel Parangjati, karena dia udah lama.
Jadi kadang si siapa admin Zack itu meminta untuk kayak ngisi-ngisi macam-macam gitu terus kadang di email juga mereka menganggap saya termasuk yang lama gitu. Jadi jadi kadang kalau uji coba itu pasti saya kena deh. Oke. Kalau saya bertemannya sama Reni Cahaya Mutiasari ya. Ya, itu yang akun halaman ya. Oke. Itu isinya cuman Kicap kegiatan. Paranggawi juga, Iya. Oke. Nggak, sebagai seorang pegiat media sosial, Mbak Reni kepikiran nggak sih bikin ya semacam ini workshop gitu sama anak-anak muda tentang ini? Karena kan bukan semakin mengkhawatirkan kan? Iya. Ya itu tadi kadang-kadang mereka buka-bukaan seperti itu dan tayang-tayangannya itu tadi mereka tidak berpikir bahwa ini bakal jadi jejak digital yang nggak bakal kehapus, nggak bisa Iya. dihapus gitu loh. Iya, saya sempat sih mikir-mikir gitu, tapi nanti kegiatan itu nanti saya gandengkan dengan kegiatan literasi gitu. Sudah ada di perencanaan di bulan Desember, Oktober, November, Desember ini. Karena sekarang anak SD sudah punya akun. Sudah punya akun, ya. Itu diawasin nggak sama orang tuanya? Harusnya anak-anak di bawah umur kan tidak pakai akun ya, kecuali udah 15 tahun ke atas. Iya. Itu baru bisa punya akun. Kayak keponakan saya itu di Semarang masih TK, dia punya akun TikTok. Memang dia hanya punya akun TikTok itu hanya dia suka ilustrasi dia coba terus dia posting gitu. Terus pas ketahuan mamanya langsung di blok. Jadi saya kehilangan yang lucu-lucu kok nggak berkurang. Tapi yang kayak gitu Anda setuju nggak? Kenapa? Ya. Setuju nggak sama tindakan mamanya dia? Iya, memang harus. Bahkan waktu itu saya bilang sama kakak saya, tolonglah itu diperhatikan karena dia punya akun TikTok. Lah, dari mana kan pakai email, pakai ini, anakku belum bisa baca gitu. Tapi ternyata memang Gen Z, Gen Alpha ini seolah-olah lahir dengan HP gitu loh. Udah mereka nggak usah diajarin, udah tahu sendiri gitu. Jadi memang kita yang orang tua ini harus mawas diri gitu. Contohnya gini, saya hanya punya Facebook, Twitter, dan Instagram. Baru-baru inilah TikTok 4. Tapi yang anak-anak generasi muda di bawah kita itu bukan cuma itu. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita itu nggak ngerti sebagai orang tua. Itu yang harus, bukannya berarti kita harus punya juga aplikasi itu, tapi aplikasi ini cocok nggak ya buat anak saya, seumuran saya gitu. Jadi masyarakat kita di wilayah Kepulauan Nias kita tahu sendiri bahwa mereka juga belum tentu bisa baca tulis begitu ya. Dan mereka tahu anak mereka mungkin punya HP, mereka tidak tahu mereka tulis apa di Facebook mereka, ya kan? Sehingga kadang-kadang tahu-tahu kita dengar ada anak gadis meninggalkan rumah misalnya yang seperti itu. Ya memang prihatin ya gitu ya. Iya, karena kalau yang berkaitan dengan itu kan udah kriminal ya. Terus kemudian kita tidak bisa melihat masalah seperti anak perempuan kabur dari rumah gara-gara kenalan di Facebook itu sebagai percintaan Romeo dan Juliet, tapi ini pasti ada modus gitu di balik itu gitu. Yang sebenarnya ini sudah masuk ke ranahnya hukum. Menurut saya ya seperti itu gitu. Contohnya kayak ini nih, kayak yang tiba-tiba dia pergi ke Myanmar, ke Thailand gitu, katanya dikasih kerja. Nah itu kan berawal dari chattingan di Facebook gitu, terus kemudian berkembang. Ya udah kamu berangkat aja, nanti semua aku yang biayai. Begini, nanti kamu kerja di sini, gajinya sekian, 3 hari kerja, 3 hari libur. Padahal kalau kita berpikir secara logika, mana ada yang kayak gitu, saya juga mau loh gitu kan. Tapi kan itu kan sesuatu tawaran yang tidak benar gitu, dan kita lemah di situ gitu. Sudah kejadian dia mau dijual, barulah kita mengambil tindakan. Nah, seperti itu. Oke. Ada mungkin yang berpikir bahwa saya siapa sih, dan merasa bahwa enggak lah, apa yang saya tulis enggak akan berdampak ke orang lain gitu. Siapalah saya gitu. Menurut Anda? Semua postingan yang ada di media sosial itu sangat berdampak, makanya itu hati-hati. Kalau memang kita itu fokus posting jualan, konsisten aja jualan, karena itu mungkin hari ini dan besok itu nggak akan terlihat penjualan saya juga gitu-gitu aja, yang beli tetangga-tetangga saya aja. Tapi pasti itu kalau dibuka pasti akan tahun-tahun ke depan pasti akan
terlihat bahwa ada progres ya ternyata. Nah, begitu juga dengan postingan kita. Apa yang kita tulis hari ini itu pasti akan berdampak bagi orang lain gitu. Ada yang Anda sukai dari mungkin pengguna Facebook yang menurut Anda bagus nih, jadi apa? Jadi panutan gitu. Selain Anda sendiri dan saya. Siapa ya? Kalau saya sih sebenarnya tuh saya tuh jarang buka Facebook sebenarnya. Jadi kalau saya lihat beberapa postingan itu secara umum sih udah pada bagus-bagus sih gitu. Cuman kayak beberapa akun yang saya ikuti tuh kayak Denny Sumargo yang gitu-gitu. Terus itu juga karena saya berpikir bagaimana sih jalan pikiran dia terhadap satu masalah gitu. Kok dia mau aja ikut-ikutan. Banyak hal-hal yang kita pelajari meskipun itu postingannya buruk. Dan misalnya berdampak negatif bagi orang, membangun opini yang salah, kita tuh bisa belajar kok dari situ postingan gitu. Jadi banyak deh. Aku paling sebel kalau misalnya lagi main Facebook nih, terus klik satu nama, ternyata profilnya dikunci. Ya. Padahal kan itulah bentuk privasinya dia gitu. Ya. Ya, Anda itu tidak mengunci profil Anda? Tidak. Cuman kemarin saya baru bikin akun baru sebenarnya untuk jualan gitu. Cuman saya salah email karena email yang saya pakai ternyata email Reni Cahya Mutiasari dengan nama akunnya Reni Cahya Mutiasari. Terus akhirnya saya kunci dulu, nunggu sampai 60 hari baru nanti saya ganti namanya gitu. Cuman itu aja sih kenapa saya kunci. Tapi sebenarnya yang saya nggak pernah kunci. Bahkan semua teman yang tidak berteman pun bisa melihat akun saya kok. Gitu. Saya nggak pernah kunci-kunci itu. Artinya target Anda itu bermedia sosial? Ya. Untuk menyebarkan informasi, terus kebaikan. Kemudian satu hal juga masyarakat itu supaya tahu lah sebenarnya apa sih yang isu-isu di nasional, internasional. Kadang saya bikin status tentang Amerika gitu kan, kebijakannya mereka seperti itu, terus kebijakan nasional, terus kebijakan di sini. Tapi kalau kebijakan sini agak jarang sih karena saya malah tidak terlalu memperhatikan soal kebijakan lokal gitu, maksudnya di 4 kabupaten dan 1 kota. Dan satu lagi mungkin Mbak Reni, selain kita bikin status, bagaimana kita juga mengomentari status orang? Nah, satu, kalau kita mengomentari status orang, kita memang harus berpikir panjang meskipun hanya setuju, oke, gitu. Kalau misalnya kita tidak setuju, ya lebih baik nggak usah komen, gitu kalau saya ya. Atau kita setuju, kita like dulu, gitu. Nah, nanti kalau misalnya ternyata kita melihat itu postingan terulang lagi, terus kita lihat dulu komentar-komentar yang lain. Oh, mereka tuh kok pemahamannya seperti ini. Jangan-jangan saya like tadi pemahaman saya berbeda ya dengan pemahaman yang lain gitu. Baru nanti saya tulis komentarnya gitu. Oke. Jadi memang tetap hati-hati ya. Jadi orang bisa membaca kita itu dari postingan kita, bagaimana kita mengomentari postingan orang lain juga. Iya kan? Ya apalagi kalau kita agak-agak seleb gitu ya. Yang saya pernah lihat tuh ini Kak, dia nikahnya sama si B, padahal selama pacaran dia pacarannya sama si A. Jadi kan itu kan sesuatu hal yang gimana ya, mungkin nggak apa-apa sih sebenarnya kita, tapi kalau saya menganggap kalau dia nanti punya anak dengan si B, tentu saja anaknya akan melihat postingan ibunya dari zaman dulu gitu kan, sama ini siapa laki-laki ini ya kan gitu. Itu ngapain gitu loh diumbar-umbar foto berdua, jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke situ. Saya pikir nggak perlu deh gitu. Tapi tetap tidak salah begitu. Iya, tidak salah sih, cuman why? Okay. Kenapa gitu aja. Karena memang kalau misalnya kita bicara soal etika, privasi, tanggung jawab, mungkin bagi seseorang etika saya maksudnya relatif gitu loh. Mungkin bagi kita itu nggak beretika, tapi bagi dia beretika. Iya, ya udah, itu bagian dari hidup gue loh gitu kan. Menurut dia tuh cukup privasi, kita merasa itu nggak, itu udah terlalu ini ya, terlalu terbuka gitu. Termasuk juga soal tanggung jawab. Tapi kembali kepada kita sih. Ya kan, kembali ke kita masing-masing deh, bagaimana kita menggunakan media sosial kita. Pokoknya ingat itu deh, etika, tanggung jawab dan privasi. Betul. Ya karena yang merasakan baik buruknya nanti kan kita sendiri juga kan. Iya. Ya. Jadi setuju. Jadi mau nambah akun lagi tuh dia? Belum. Oke, baik. Jadi Nahya Podcast kali ini
akhirnya kita sampai di sini. Oh, Jadi terima kasih untuk pegiat media sosial. Ditunggu ya. Siap. Yang apa dulu? Yang Desember ya. Iya, Desember. Ya. Jadi kita ya anak-anak muda kita jangan sampai ini deh. Jangan sampai kehilangan arah Ya, betul. atau misalnya sampai tergelincir hanya gara-gara media sosial. Iya. Karena pada awalnya media sosial kan nggak tujuannya Ya bukan yang dibangun, aneh-aneh gitu. ya dibangun bukan untuk itu gitu. Untuk komunikasi, sarana komunikasi aja. Tapi ngomong-ngomong kayaknya kalau di media sosial jarang pakai topi kayaknya. Rambut saya kribo, bukan keriting, kribo. Oh, Ian Antono. Bukan, Ahmad Albar. Ahmad Albar. Oke, bye-bye.